Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Desita Gumanti SPD MPDE selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang penerapan fungsi linier pada permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, kita tahu ya bahwa penerapan fungsi linier ini sering kita gunakan untuk menganalisis masalah-masalah ekonomi. Nah, kenapa? Karena kebanyakan masalah ekonomi itu dapat kita sederhanakan atau diterjemahkan dalam bentuk linier. Nah, salah satunya yaitu kita lihat di fungsi linier pada permintaan. Oke. Kita mulai di pengertian permintaan dulu ya. Fungsi linier permintaan. Fungsi permintaan itu adalah satu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta ya. Nah, karena kita terkait dengan permintaan, berarti jumlah sesuatu barang yang diminta dan semua faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi? Nah, kita lihat di sini ya, di rumus ini ada QX sama dengan fungsi dari PX, PY, PZ, M, S gitu ya. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kuantitas atau jumlah barang yang diminta itu. Ada harga barang X, ada harga barang Y, ada harga barang Z, bisa juga pendapatan konsumen. Nah, selera konsumen. Nah, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya ya. Oke, kemudian kita lihat bahwa fungsi permintaan itu tidak bisa kita sajikan dengan diagram dua dimensi ya, karena ada banyak variabel yang mempengaruhi seperti yang kita sampaikan tadi. Ada mungkin harga barang X, Y, Z, atau selera konsumen, pendapatan, dan segala macamnya. Jadi kalau kita menggambar diagram itu kan hanya dua dimensi ya. Untuk menggambar kurva fungsi itu hanya dibutuhkan dua variabel saja. Nah, jadi supaya fungsi permintaan ini dapat kita gambar grafiknya, jadi faktor lain selain jumlah yang diminta dan harga barang itu kita anggap dia ceteris paribus atau dianggap tetap. Nah, jumlah yang diminta ini sering disebut dengan Q ya. Nah, harga barang itu price. Nah, jadi dengan anggapan ceteris paribus, nah kita fungsi itu jadi lebih sederhana karena kita cuma punya dua variabel, yaitu harga dan juga jumlah yang diminta. Oke, lanjut. Nah, ini ya bentuk persamaannya. Untuk persamaan fungsi permintaan QDX sama dengan A minus B PX atau PDX sama dengan A minus B QX. Nah, QDX itu adalah jumlah produk X yang diminta. Nah, kemudian PDX ini adalah harga price. Nah, kemudian B-nya gradien atau kemiringan atau koefisien dari variabel. Nah, pada fungsi permintaan kita lihat ya, gradiennya itu minus B. Nah, kenapa dia minus B? Ya? Oke. Kita tahu, ingat fungsi hukum permintaan. Nah, hukum permintaan itu ada ketika harga naik. Nah, permintaan itu jumlah yang diminta itu akan turun ya. Nah, ketika P turun, harga turun, nah jumlah yang diminta itu akan mengalami kenaikan. Jadi kita lihat hubungannya ini berkebalikan ya. Nah, tidak searah, makanya dia slope-nya adalah negatif untuk fungsi permintaan. Gradiennya ya. Nah, bagaimana menggambar kurva fungsi linier pada permintaan? Nah, kita masuk cara menggambarnya lagi ya.
Nah, fungsi linier pada permintaan ini merupakan penerapan konsep fungsi linier dalam matematika. Nah, gimana? Sama ya. Nah, cara menggambar kurva fungsinya pun sama. Nah, kalau di fungsi linier matematika kita kenal ada sumbu X dan sumbu Y ya. Nah, tapi pada fungsi linier permintaan dikenal dengan sumbu Q dan sumbu P. Nah, oke, gimana kita cara menggambarnya? Nah, untuk kurva fungsi linier ini terletak pada kuadran 1 ya, bidang kartesius. Nah, ingat kita dengan koordinat kartesius yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di sini titik X ya, di sini titik Y. Nah, di sini adalah kuadran 1, sini kuadran 2, ini adalah kuadran 3, dan ini kuadran 4. Nah, untuk fungsi linier permintaan kita berada di kuadran 1 ya. Berada di kuadran 1. Nah, tapi kalau di fungsi linier X ini berarti adalah sumbu Q ya, di sini kuantitas. Nah, untuk Y ini adalah P ya, price. Oke. Nah, kita lihat di situ menggambar kurvanya ya. Lanjut, bagaimana langkah-langkahnya untuk menggambar kurva di fungsi linier ini. Nah, pertama, kita tentukan titik potongnya dulu ya. Titik potong terhadap sumbu Q, berarti P-nya kita sama dengan 0. Jadi diperoleh koordinatnya adalah Q, 0. Nah, ini ya. Kita Q, 0. Kemudian tentukan titik potong terhadap sumbu Q, berarti P-nya adalah 0. Oke, jadi terdapat koordinatnya adalah 0, P ya. Nah, kemudian kita sudah dapat titiknya. Nah, kita bikin garis penghubung ya. Jadi garis lurus. Nah, sudah dapat kita kurva untuk fungsi linier pada permintaan. Oke, bagaimana kalau kita lihat di contoh soal ya? Nah, soalnya kita punya ini, gambarkan kurva dari persamaan PD sama dengan 50 minus 2Q. Nah, kita cari dulu titik potong terhadap sumbu Q. Maka P-nya adalah sama dengan 0 ya. Nah, kita masukkan ke PD. PD sama dengan 50 minus 2Q. P-nya kita 0. 0 ya. 50 kurang 2Q. Nah, jadi dapat Q-nya adalah 25. Karena P-nya adalah 0 ya. Jadi titiknya adalah 25,0. Nah, untuk sumbu P lagi kita cari, jadi Q-nya adalah 0. Kita masukkan ke persamaan, PD sama dengan 50 kurang 2Q. PD sama dengan 50 2 kali 0 ya. Nah, PD jadi 2 kali 0 tetap 0 ya, jadi 50. P-nya adalah 50. Jadi koordinatnya kita dapat 0,50. Nah, tentukan titik potong pada bidang kartesius. Nah, dihubungkan dengan garis lurus. Nah, kita lihat titik Q dulu ya. Nah, di garis Q ini kita punya koordinatnya adalah 25,0 ya. Nah, di sini. Kemudian yang untuk kedua, untuk potong terhadap sumbu P, kita punya 0,50. Kita sudah punya dua titik, jadi kita hubungkan dengan garis lurus. Oke, lanjut. Nah, bagaimana menentukan persamaan fungsi linier pada permintaan ini? Kita ada metode dua titik ya. Nah, masih ingat dengan rumus metode dua titik? Ini rumusnya. Oke, ini rumusnya ya. P kurang P1 per Q kurang Q1 sama dengan P2 kurang P1 per
Q kurang Q1. Nah, jadi dia akan mendapatkan persamaan nanti QDX sama dengan A minus M ya, PX, atau PDX A sama dengan minus MQX. Oke, kita lihat, mungkin akan lebih mudahnya kita lihat di contoh soal ya. Nah, contoh soalnya suatu produk harganya adalah 100 ya. Nah, akan terjual 10 unit. Nah, tapi kalau harganya turun jadi 75, nah akan terjual sebanyak 20 unit. Nah, tentukan fungsi permintaan. Nah, dari soal kita sudah tahu untuk P1 itu adalah 100, P2 adalah 75 ya. Kemudian kuantitas 1 kalau terjual 100 tadi ya. Nah, dapat 10 unit. Nah, ini 10, Q2 adalah 20. Pertanyaannya, bagaimana fungsi permintaan dan gambarkan grafiknya. Oke, kita masukkan ke rumus dulu. Nah, rumus yang sudah kita ketahui tadi. Oke. P kurang 100 per Q kurang 10 ya, sama dengan 75 dikurang 100 per 20 kurang 10. Jadi kita sederhanakan dapat P kurang 100 per Q kurang 10, 75 kurang 100 dapat minus 25 ya. Nah, 20 kurang 10 dapat 10. Kita masukkan ke sini, kita kalikan silang. Jadi dapat P ini ya, dikalikan silang dengan 10, dapat P minus 100 dikali 10 sama dengan Q. Nah, ini kita kalikan dengan ini ya. Q minus 10 dikali minus 25. Oke, jadi dapat ini ya, 10P kurang 1000 sama dengan 20 minus 25Q tambah 250. Nah, kita asosiasikan, berarti kita pindah ruaskan ya, dapat 10P kurang minus 25Q tambah 250. Tadi ini 1000, ini di depan sama dengan dia minus, kalau kita pindah ruaskan jadi plus ya, plus 1000. Jadi dapat 10P sama dengan min 2Q tambah 1250. Jadi persamaannya ini ya. Nah, kita sudah dapat persamaannya. Itu untuk fungsi linier pada permintaan. Kita lanjut ke fungsi linier pada penawaran. Nah, gimana dengan fungsi penawaran? Nah, kalau fungsi penawaran kita lihat dia hubungan juga sama ya. Harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Ada harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen dengan variabel-variabel lain yang mempengaruhi dalam periode tertentu. Nah, kalau kita lihat dari persamaannya, nah kuantitas SX, T ya. Nah, ada itu fungsi dari P, PX atau T, ada T, ada P, ada R ini ya. Nah, di keterangannya P adalah jumlah produk X yang ditawarkan oleh produsen dalam jumlah tertentu. Oke, kemudian teknologi, ada harga faktor produksi, harga faktor lain, ada harapan produsen, nah ada jumlah produk. Oke, ini Q ya. Kuantitas. Oke, sama dengan fungsi permintaan tadi ya, bahwa untuk fungsi penawaran juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada banyak variabel di situ. Nah, sementara untuk kita menggambar diagram itu ya hanya butuh 2 saja variabel. Nah, jadi untuk fungsi penawaran, maka faktor-faktor selain jumlah produk dan harga yang ditawarkan itu juga dianggap sebagai katalis paribus. Nah, artinya faktor-faktor lain dianggap tetap ya. Jadi kita tetap memiliki ada P dan juga Q untuk fungsi penawaran.
Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita punya P dan juga Q juga untuk fungsi penawaran ya. Oke, bagaimana persamaannya untuk fungsi penawaran? Nah, kita punya Q dx sama dengan minus A tambah BPX atau P dx sama dengan minus A tambah BQX. Nah, sama dengan fungsi pada penawaran tadi ya. Nah, Q adalah jumlah produk, tapi dalam penawaran kita Q-nya itu adalah jumlah produk yang ditawarkan ya. Oke. Kemudian ada P, harga produk yang ditawarkan, dan B adalah gradien atau kemiringan. Nah, untuk fungsi penawaran, gradien atau kemiringannya itu kita minus ya, positif. Kenapa? Karena ketika kita penawaran ya, penawaran itu kita akan memposisikan diri kita sebagai seorang penjual. Nah, seorang penjual ketika harga naik gitu ya, maka jumlah barang yang akan ditawarkannya itu juga ikut naik. Nah, ketika harga itu turun, nah jumlah barang yang ditawarkannya itu juga ikut turun. Nah, makanya dalam fungsi penawaran itu dia searah ya, sama-sama naik, sama-sama turun, makanya gradien atau kemiringannya itu positif. Oke. Itu untuk bentuk persamaan fungsi linearnya ya. Kemudian bagaimana menggambar kurva fungsi linear pada penawaran? Oke. Nah, juga sama ya dengan di kurva permintaan. Nah, ada sumbu X dan Y ya, kalau kita lihat di fungsi linear matematika biasa. Cuman kalau kita lihat di penawaran, oh ini maksudnya penawaran ya. Penawaran. Nah, ada sumbu X, sumbu Q dan sumbu P. Nah, sama juga dia di kuadran 1 ya untuk fungsi linear pada penawaran. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Nah, sini ada kurva fungsi linear penawaran. Nah, sama juga ya. Kalau kita menentukan titik potong terhadap sumbu Q, maka P-nya adalah sama dengan 0 ya. Nah, tapi kalau kita terhadap sumbu P, maka Q-nya adalah 0, sehingga dapat diperoleh koordinatnya 0, P. Nah, kemudian kita sudah dapat 2 titik. Nah, 2 titik, jadi kita akan menghubungkannya aja nanti lagi. Oke, dalam satu bentuk garis lurus ya. Oke, ini contoh soalnya. Gambarlah kurva dari persamaan ini ya. QS sama dengan minus 20 tambah 2P. Nah, kalau kita cari titik potong terhadap sumbu Q, P-nya adalah 0. Jadi kita masukkan P itu sama dengan 0 ini ya. Dikalikan 0, jadi Q dapat minus 20. Jadi koordinatnya adalah minus 20,0. Kemudian titik potong terhadap sumbu P, maka Q-nya adalah 0. Jadi 0 sama dengan minus 20 tambah 2P. Nah, kita pindah ruaskan minus 20, jadi dia 20 ya. 20 sama dengan 2P. P kita dapat adalah 10. Oke, silakan digambar pada koordinat bidang kartesius ya. Oke, tuh. Nah, menentukan persamaan fungsi linear pada penawaran kita juga punya metode 2 titik ya. Nah, biasanya akan diketahui P1, Q1, P1, Q1 ya, kemudian P2, Q2. Nah, jadi kita masukkan ke rumus untuk metode 2 titik ini. Nah, kalau kita ketahui contohnya ya, jika suatu harga produk adalah P500 rupiah ya. Nah, berarti ini adalah P1,
maka jumlah produk yang terjual itu adalah sebanyak 60 unit. Jadi ini jadi 60 unit ini adalah Q1. Kemudian bila harganya meningkat menjadi 700. Nah, 700 ini berarti ini adalah P2 ya. Nah, produk yang terjual sebanyak 100 unit ini Q2. Oke, kita masukkan ke rumus. Nah, substitusikan nilai yang kita punya tadi ya ke persamaan ini rumusnya. Berarti kita masukkan ke sini. P kurang P1 tadi 500. Jadi ini ya. Per Q kurang 60 untuk Q1. P2 adalah 700 kurang P1 500. Oke, kemudian Q2 kurang Q1 100 kurang 60, kita dapatkan ini ya. Ini bisa kita sederhanakan, 200 dibagi 40 dapat 5 ya. Nah, kita kalikan silang aja. Berarti ini dia artinya kan 5/1 ya. Berarti 1 dikali P kurang 500, jadi dapat P kurang 500 sama dengan Q kurang 60 dikali 5. Jadi kita dapatkan P kurang 500 sama dengan 5Q, 60 kali 5 dapat 300. Jadi kita pindah ruaskan, P sama dengan 5Q kurang 300 tambah 500. Jadi dapat persamaannya P sama dengan 5Q tambah 200. Nah, jadi itu persamaannya kalau kita menggunakan metode 2 titik. Nah, terakhir, linear pada keseimbangan pasar. Nah, bagaimana pada keseimbangan pasar ya? Pertama kita lihat dulu pengertiannya ya. Apa pengertian keseimbangan pasar? Nah, keseimbangan pasar adalah suatu titik apabila jumlah produk yang ditawarkan sama dengan jumlah produk yang diminta dan harga yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta. Nah, jadi kalau kita lihat di persamaannya, QD sama dengan QS. QD itu artinya quantity demand ya. Nah, QD itu adalah quantity demand. Berarti jumlah untuk demand itu artinya permintaan ya. Nah, kemudian ada kuantitas supply, berarti jumlah penawaran. Berarti jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Atau PD sama dengan PS, price demand dan price supply. Price demand dan price supply artinya harga permintaan sama dengan harga penawaran. Oke, gimana cara menentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar? Nah, untuk keseimbangan itu ya, nah disimbolkan dengan huruf PE, harga keseimbangan, dan jumlah keseimbangan itu disimbolkan dengan QE. PE artinya price equilibrium ya, titik keseimbangan. Kemudian kalau untuk jumlah, QE kuantitas equilibrium. Nah, cara menentukannya yaitu ini tadi ya, di rumus yang tadi, QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Nah, kalau kita lihat di contoh, kita punya fungsi permintaan QD sama dengan 24 kurang 5P. Dan fungsi penawaran itu QS sama dengan 2P minus 4. Nah, kita masukkan ke rumus ya, QD. Kita masukkan ke rumus yaitu QD sama dengan QS. Nah, ini ya, QD sama dengan QS. QD kita ada 24 minus 5P sama dengan 2P, QS-nya 2P minus 4. Nah, 24 yang 4 ini dari mana? Berarti ini minus 4 ini kita pindah ruaskan jadi plus 4 sama dengan 2P. Nah, jadi dia 5P. Kenapa? Karena ini kita pindah ruaskan ya, minus 5P. Jadi dapat 24 sama dengan 7P.
Jadi kita dapat P-nya adalah 28 dibagi 7 dapat 4. Jadi harga keseimbangan PE-nya adalah 4. Nah, gimana kita untuk mendapatkan Q-nya? Nah, kita substitusikan nilai P ya ke salah satu persamaan. P kita tadi adalah 4. Nah, kita substitusikan ke QS sama dengan 2P kurang 4. P tadi 4 ya. Berarti 2 kali 4 kurang 4, 8 kurang 4. Jadi Q-nya adalah 4 juga. Oke, tapi dia tidak selalu harus sama ya jumlahnya. Untuk ini kebetulan aja sama-sama 4 titik keseimbangannya. Nah, gimana cara menggambar kurvanya? Nah, keseimbangan itu ditunjukkan dia ada titik potong ya. Berarti titik potong kita tadi di 4,4. Titik potong antara kurva permintaan dan kurva fungsi penawaran. Nah, sering juga disebut dengan E ya, atau equilibrium. Nah, makanya tadi keseimbangan itu adalah di QE katanya ya, atau PE. Nah, kita bikin di sini ya, ada garis PE. Nah, ini titik keseimbangannya di 4,4 tadi ya. Nah, dia ada pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Oke, ini cara membuat kurvanya ya. Bagaimana kurva permintaan QD? Kita kalau terhadap sumbu X, terhadap sumbu Q berarti P-nya 0. Itu untuk menggambarnya ya. Kalau terhadap titik potong terhadap sumbu P, kita Q-nya sama dengan 0. Sama juga dengan di kurva penawaran ya. Kalau sumbu Q, P-nya sama dengan 0. Kalau sumbu P, Q-nya sama dengan 0, jadi dapat 0, P. Oke. Itu ya cara menggambar kurva permintaannya. Nah, mungkin akan lebih mudah kita melihat ini pada contoh soal ya. Nah, kita punya contoh soal di sini. Jika fungsi permintaan persamaannya adalah QD sama dengan 24,5P dan QS persamaan fungsi penawaran 2P kurang 4 ya. Nah, gambar kurva permintaannya. Nah, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu Q, jadi P-nya sama dengan 0. Nah, kita substitusikan P sama dengan 0. Nah, dapat koordinatnya 24,0. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu P, maka Q-nya adalah 0. Berarti 0 sama dengan 24 kurang 5P. Kita pindah luaskan 5P. Jadi sama dengan 24. P berarti 24 bagi 5 dapat 4,8 ya. Jadi koordinatnya adalah 0,48. Nah, kurva penawaran juga seperti itu ya. Nah, kita cari titik potongnya dulu terhadap sumbu Q, maka P-nya adalah 0. Nah, kita substitusikan ke persamaan ya. P-nya adalah 0, berarti dapat minus 4,0. Kemudian untuk titik potong sumbu P, Q-nya sama dengan 0, kita dapat titik koordinatnya adalah 0,2. Oke, silakan digambar gitu ya. Masing-masingnya jadi akan dapat kurva seperti ini. Dari titik-titik yang kita dapat tadi ya, baik itu untuk demand dan supply, untuk kurva permintaan dan kurva penawaran. Oke, baik, itu saja untuk penjelasan sedikit tentang penerapan fungsi linier pada permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, untuk lebih mempermudah atau lebih mendalami saudara agar lebih paham tentang materi ini, silakan untuk mengerjakan latihan ini. Dan semoga juga bertambah ilmunya ya dalam penyampaian materi yang saya sampaikan ini. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf.
Cukup sekian dulu penjelasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.